Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Sukmalasari dari Fakultas Psikologi E-Learning Universitas Bosowa dengan nomor induk mahasiswa 4525091281 ingin menjelaskan mengenai 10 karakter unggul generasi muda bangsa Indonesia Part 2. 10 karakter unggul generasi muda bangsa Indonesia. Apa saja? Yang pertama yaitu empati. Empati itu adalah kemampuan memahami dan merasakan perasaan, pikiran, atau keadaan orang lain, seolah-olah kita berada di posisi mereka, disertai keinginan untuk membantu dengan tulus. Apa saja manfaat empati di kehidupan sehari-hari? Manfaatnya yaitu seperti meningkatkan hubungan sosial yang harmonis dan saling menghargai, juga membentuk pribadi yang lebih peduli, sabar, dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, bagaimana cara menyebarluaskan atau menumbuhkan empati? Tentu saja dengan membiasakan atau mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Juga membantu sesama, teman, atau orang lain yang sedang kesulitan. Dan aktif dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Contoh perilaku empati di kehidupan kampus ataupun dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti menyemangati teman yang gagal ujian atau sedang menghadapi masalah pribadi dan mendengarkan curhatan teman tanpa menyebarkan ceritanya. Lalu menolong tetangga yang sedang kesulitan, peduli pada hewan dan lingkungan sekitar, tidak menertawakan atau merendahkan orang lain, dan lain-lain. 10 karakter unggul yang selanjutnya yaitu adalah toleransi. Toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, budaya, maupun pendapat orang lain tanpa memaksakan kehendak sendiri. Apa manfaat dari toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja ini akan menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di lingkungan kampus maupun masyarakat. Juga menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa seperti dalam Pancasila yang sebagai lambang negara kita. Cara menyebarluaskan atau menumbuhkan toleransi di kehidupan sekitar yaitu dengan membiasakan diri untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Juga menjalin pertemanan lintas agama, suku, dan budaya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana contoh perilaku di kehidupan kampus dan kehidupan lingkungan sekitar yaitu seperti menghormati teman yang beribadah berbeda waktu atau cara, tidak memaksa teman untuk ikut kegiatan keagamaan tertentu, menyapa dan bergaul baik dengan tetangga sekitar walaupun berbeda keyakinan, menghormati hari besar keagamaan orang lain, tidak menyebar ujaran kebencian atau isu sara, menjaga sikap sopan santun dalam berpendapat di media sosial. Baiklah, karakter unggul generasi muda bangsa Indonesia yang selanjutnya yaitu kejujuran akademik. Apa itu kejujuran akademik? Kejujuran akademik itu ialah sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik seperti belajar, menulis, dan meneliti tanpa melakukan kecurangan seperti menyontek, plagiarisme, atau manipulasi data. Manfaatnya apa? Tentu saja ini akan menumbuhkan kepercayaan diri dan integritas sebagai mahasiswa, membentuk budaya akademik yang bersih, adil, dan berkualitas, menghasilkan karya ilmiah yang bernilai dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan reputasi pribadi maupun institusi pendidikan. Bagaimana cara menyebarluaskannya? Yaitu dengan selalu mengerjakan tugas sendiri tanpa menyalin dari orang lain, mencantumkan sumber kutipan dan referensi dengan benar, menghindari manipulasi data penelitian, memberi contoh jujur dalam diskusi dan ujian, juga mengingatkan teman dengan cara baik jika ada yang tidak jujur. Nah, sekarang contoh perilakunya di kehidupan kampus dan kehidupan sehari-hari atau lingkungan, yaitu seperti tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme dalam pembuatan makalah atau skripsi, melaporkan hasil penelitian sesuai data yang sebenarnya, tidak memalsukan dokumen atau sertifikat, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Karakter unggul generasi muda bangsa Indonesia yang selanjutnya yaitu kerendahan hati atau humility.
Kerendahan hati ialah sikap menyadari keterbatasan diri, tidak sombong atas prestasi, mau menerima kritik, dan bersedia belajar dari siapapun tanpa merasa lebih unggul. Manfaatnya ialah membuat seseorang disukai dan dihormati oleh orang lain, membuka peluang untuk terus belajar dan berkembang, menghindarkan dari sikap arogan dan konflik sosial. Cara menyebarluaskannya di kehidupan sekitar yaitu dengan mengakui kelebihan orang lain dengan tulus, tidak membanggakan diri secara berlebihan di depan umum atau media sosial, menerima masukan dan kritik dengan lapang dada, serta menyadari bahwa setiap orang itu punya peran dan kelebihan masing-masing. Nah, bagaimana contoh perilaku di kehidupan kampus ataupun kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak menyombongkan nilai tinggi atau prestasi di depan teman, mau membantu teman yang kesulitan belajar tanpa merasa lebih pintar, menerima saran dari dosen atau teman dengan terbuka, menyapa semua orang tanpa membeda-bedakan status sosial, menghargai pekerjaan orang lain sekecil apapun, tidak memamerkan harta, gaya hidup, atau pencapaian di media sosial. Karakter unggul generasi muda bangsa Indonesia yang selanjutnya yaitu kedisiplinan digital. Jadi, kedisiplinan digital itu ialah kemampuan mengatur waktu, perilaku, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan media digital secara bijak, produktif, serta sesuai etika. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu membantu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital, juga mencegah kecanduan gadget dan media sosial, meningkatkan produktivitas dan fokus belajar, dan membentuk citra positif di dunia maya dan nyata. Bagaimana cara menyebarluaskannya? Dengan cara membatasi waktu penggunaan ponsel dan media sosial, dan menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, riset, pengembangan diri, juga menyaring informasi sebelum membagikannya kepada halayak ramai. Bagaimana contoh perilaku di kehidupan kampus dan kehidupan sehari-hari? Seperti fokus saat kuliah online tanpa membuka media sosial, menggunakan laptop atau ponsel hanya untuk keperluan akademik saat kelas, dan mengelola waktu belajar dan istirahat dari layar, juga tidak bermain ponsel saat berbicara dengan orang lain, tidak membagikan data pribadi sembarangan, menghindari ujaran kebencian atau konten negatif di media sosial, mengatur waktu offline untuk berinteraksi langsung dengan keluarga dan teman. Karakter unggul generasi muda selanjutnya yaitu kepedulian lingkungan. Jadi, kepedulian lingkungan adalah sikap sadar dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam serta upaya menjaga kebersihan, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam. Manfaatnya ialah menjaga kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk lain, mencegah bencana seperti banjir, polusi, dan pemanasan global, juga membentuk kebiasaan hidup bersih, hemat, dan berkelanjutan. Bagaimana cara menyebarluaskan atau menumbuhkan kepedulian lingkungan, yaitu dengan membiasakan buang sampah pada tempatnya dan memilah sampah organik atau non-organik, juga menghemat listrik, air, dan kertas, dan jangan lupa juga untuk menanam pohon dan merawat tanaman dengan baik. Bagaimana contoh perilakunya di kehidupan kampus atau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan di area kampus dan membawa botol minum serta alat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Juga ikut kegiatan Green Campus atau penanaman pohon. Seperti dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, mengikuti kerja bakti warga, dan mengelola sampah jadi barang berguna atau daur ulang. Karakter unggul generasi muda bangsa Indonesia yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu ialah kesadaran dan komitmen seseorang untuk berperan aktif dalam menciptakan kebaikan bagi masyarakat, membantu sesama, serta ikut menjaga keharmonisan sosial di lingkungan sekitar. Manfaatnya ialah menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial, membentuk pribadi yang peduli, peka terhadap kebutuhan orang lain, juga meningkatkan hubungan harmonis antara individu dan masyarakat.
Bagaimana cara menumbuh kembangkan atau menyebarluaskannya dalam kehidupan sekitar, yaitu dengan cara aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, donasi, dan gotong royong. Juga membantu teman atau tetangga yang membutuhkan tanpa pamrih, juga mengedukasi orang lain tentang pentingnya berbagi dan tolong-menolong. Bagaimana contoh perilaku kehidupan sosial ini dalam kehidupan kampus ataupun kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengikuti kegiatan relawan mahasiswa atau pengabdian masyarakat, dan membantu teman yang kesulitan memahami materi kuliah, serta ikut dalam kegiatan gotong royong di masyarakat dan menolong tetangga atau teman yang sedang kesulitan. Karakter unggul generasi muda bangsa Indonesia yang selanjutnya yaitu optimisme. Optimisme itu adalah sikap mental yang selalu berpikir positif, yakin bahwa setiap tantangan dapat dihadapi, dan percaya bahwa masa depan akan membawa hasil yang baik bila diusahakan dengan sungguh-sungguh. Manfaatnya ialah membuat seseorang lebih kuat menghadapi kesulitan dan kegagalan, juga meningkatkan motivasi, semangat belajar, dan produktivitas. Bagaimana cara menumbuh kembangkannya dalam kehidupan sekitar atau menyebarluaskannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melatih diri untuk melihat sisi baik dari setiap keadaan, juga menetapkan tujuan realistis dan berfokus pada proses, bukan hanya hasil. Nah, contoh perilakunya dalam kehidupan kampus ataupun kehidupan sehari-hari dan lingkungan yaitu seperti tetap semangat belajar meskipun nilai ujian tidak memuaskan, juga mendukung teman yang sedang menghadapi kesulitan akademik, dan menghadapi tugas dan juga ujian dengan rasa percaya diri dan tenang. Dan juga tidak mudah menyerah saat mengalami kegagalan, menyemangati keluarga atau teman yang sedang sedih, juga melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar. Karakter unggul generasi muda bangsa Indonesia yang terakhir yaitu lifelong learning. Lifelong learning itu ialah sikap dan komitmen untuk terus belajar sepanjang kehidupan, tidak hanya di sekolah atau kampus, tetapi juga dari pengalaman, lingkungan, dan perkembangan zaman. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu membantu seorang beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan teknologi, juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Bagaimana cara menumbuh kembangkannya di kehidupan sekitar? Yaitu dengan membiasakan membaca buku, artikel, atau jurnal secara rutin. Juga mengikuti pelatihan seminar atau kursus untuk menambah pengetahuan. Nah, sekarang contoh perilakunya dalam kehidupan kampus ataupun kehidupan sehari-hari dan lingkungan yaitu aktif mencari referensi tambahan di luar mata kuliah, mengikuti organisasi, webinar, atau kegiatan ilmiah untuk memperluas wawasan, bertanya dan berdiskusi dengan dosen serta teman untuk memperdalam pemahaman. Belajar keterampilan baru seperti bahasa, desain, atau teknologi digital, mengikuti perkembangan isu sosial dan ilmu pengetahuan dari sumber terpercaya, mengambil pelajaran dari pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan. Yang terakhir yaitu menginspirasi orang lain untuk tidak berhenti belajar. Jadi itulah tadi 10 karakter unggul yang dibutuhkan oleh generasi muda bangsa Indonesia. Sekian dari saya, syukran, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.